Dan pemirsa langsung saja untuk mengetahui informasi terkini terkait rencana unjuk rasa besar-besaran masyarakat Pati, kita kembali bergabung bersama jurnalis NTV Syukron Hamdani dari Pendopo Bupati Pati, Jawa Tengah. Ya Syukron, bagaimana kondisi terkini di sana? Apakah sudah ada massa yang mulai memadati Pendopo Bupati? Ya, selamat pagi Cakri dan selamat pagi pemirsa Nusantara TV. Dapat kami sampaikan dari depan Pendopo Kabupaten Pati, massa memang sudah mulai berdatangan, namun belum ada peningkatan yang cukup signifikan dari jumlah massa yang datang di pagi hari ini. Mengingat dari rundown yang diberikan dari massa Aliansi Pati, rencananya massa berkumpul itu hingga pukul 8 pagi ini. Setelah itu pada pukul 9, rencananya massa akan menyanyikan lagu Indonesia Raya serta pada negeri dilanjutkan dengan orasi tentang aspirasi-aspirasi mereka. Begitu, Cakri. Ya, ini rencananya akan ada 50.000 massa yang akan datang untuk berdemo hari ini. Apakah sudah terkonfirmasi dari mana saja mereka, dari mungkin aliansi mana atau mungkin masyarakat dari mana saja? Apa hanya dari dalam Pati saja atau seperti apa begitu, Hamdani? Ya, Cakri, massa sendiri datang mayoritas berasal dari warga di 21 kecamatan di Kabupaten Pati ya. Massa sendiri ini terkonfirmasi diperkirakan lebih dari 50.000 warga. Sampai kemarin juga bantuan masih terus mengalir, tidak hanya datang dari warga Pati sendiri, bahkan dari warga luar daerah yang datang sengaja memberikan bantuan untuk aksi damai kali ini. Begitu, Cakri. Hamdani, bagaimana dengan titik lokasi demonstrasi begitu? Apakah hanya berpusat di satu titik di Pendopo Bupati Pati atau ada kawasan lain nih di kawasan Pati yang akan dijadikan tempat untuk berorasi atau berkumpul para pendemo? Ya, sampai saat ini pendemo rencananya bakal berorasi di depan Pendopo Kabupaten Pati. Selain itu, info yang kami terima rencananya bakal ada orasi juga di depan kantor DPRD Kabupaten Pati. Karena massa menilai bahwa selama ini kegaduhan yang terjadi di Kabupaten Pati, tak ada satupun anggota DPRD dari Kabupaten Pati yang turun untuk menyuarakan aspirasi dari massa. Untuk itu rencananya setelah melakukan orasi di depan Pendopo Kabupaten Pati, massa juga akan beralih ke depan gedung DPRD Pati yang letaknya lokasinya tidak terlalu jauh dari Pendopo Kabupaten Pati, yakni berada di sebelah timur Pendopo Kabupaten Pati. Begitu, Cakri. Ya, Hamdani, ini artinya hanya satu titik konsentrasi massa saja begitu ya, namun mereka akan bergerak ke beberapa titik lokasi demonstrasi yang memang sudah disiapkan hari ini. Apakah sudah ada informasi juga atau sudah terkonfirmasi siapa yang akan menerima para pendemo ini, seperti apakah Bupati Sudewo juga akan menerima para pendemo hari ini? Ya, Cakri, sampai saat ini kami belum menerima konfirmasi terkait Bupati Sudewo bakal menemui massa ataupun perwakilan dari pemerintah Kabupaten Pati yang bakal menemui massa. Namun demikian, hal tersebut merupakan salah satu yang diharapkan dari para massa warga yang menginginkan Bupati Sudewo dapat berdialog langsung dengan warga. Aksi dari Aliansi Masyarakat Pati Bersatu ini juga mendapatkan sambutan dari beberapa warga dari luar daerah. Beberapa waktu lalu saya wawancara dari salah seorang warga dari Kabupaten Jember, Jawa Timur yang sengaja datang ke sini dan mengaku sangat termotivasi dengan adanya aksi ini. Berikut wawancaranya, Cakri. Berangkat dari Jember jam 3 sore, baru nyampe tadi pagi jam 5. Jadi ternyata Pati itu jauh. Tapi ini kami merasa bangga bahwa dari Pati untuk Indonesia. Ini bukti nyata bahwa yang berkuasa adalah rakyat. Bagi pemimpin yang dolim, asal ceplos, biar ke depan hati-hati. Rakyat adalah yang paling berkuasa, bukan pejabatnya atau wakil rakyatnya. Apa sih yang menjadi dasar Bapak bisa ikut datang ke sini gitu?
saya termotivasi bagaimana yang selama ini rakyat bungkam ya dengan kedoliman pejabat, wakil rakyat. Tapi Pati ini menunjukkan sebuah totalitas yang sangat luar biasa. Jadi kami walaupun orang desa merasa wajib ain, dan ini menjadi motivasi buat masyarakat Indonesia untuk tetap bergerak, berjuang melawan pemimpin-pemimpin yang dolim. Ya, Hamdani, ini menarik, artinya simpatisan juga banyak yang berdatangan begitu ya untuk mendukung masyarakat Pati demo besar-besaran 13 Agustus hari ini. Karena tadi dari Jawa Timur hingga sampai ke Pati, Jawa Tengah. Ini artinya tidak hanya 50.000 pendemo saja mungkin yang akan memadati demo hari ini, tapi masyarakat lain juga mungkin akan berdatangan. Nah, pengaturan lalu lintas atau aktivitas warga akan seperti apa? Yang sudah nampak begitu dari pantauan Anda, fokus di mana saja titik-titik pengamanan begitu di Pati hari ini? Ya, Cakri, untuk pagi ini aparat dari petugas kepolisian, petugas gabungan dari pihak kepolisian, terus dari Disu, BPBD, juga gabungan dari Polda Jateng, ini tadi pagi sudah mulai berdatangan di Kabupaten Pati dan sudah mulai melakukan apel pagi di pendopo Kabupaten Pati. Sementara untuk arus lalu lintas, untuk di alun-alun Kabupaten Pati sendiri, ini area yang steril ya, tidak boleh dilalui kendaraan. Sementara untuk pengalian arus masyarakat Pati maupun luar daerah Pati yang ingin melintas di wilayah Pati, sementara dihimbau untuk menghindari jalan di seputaran kantor Bupati atau alun-alun Pati ini. Ada beberapa jalan yang terdampak dari aksi ini yang berada di sekitar alun-alun Pati, yakni di Jalan Tondonegoro, Jalan Ker Agar ini, Jalan Kiai Soleh, Jalan Bogowongso, Jalan Simpang Empat Kalianyar, Jalan Setiabudi, Jalan Pemuda, Jalan Raya Pati, serta Jalan Simpang 3 Taruna Montor. Untuk warga yang hendak melintas di Kabupaten Pati yang dari timur, utamanya dari Kudus ataupun Semarang, ini dialihkan melalui jalur lingkar selatan hingga tembus ke pertigaan Gemejes. Lalu bisa melanjutkan ke arah Rembang. Sementara dari arah sebaliknya bisa melalui arah pertigaan Gemejes, melalui lingkar selatan Pati, kemudian bisa melanjutkan perjalanan ke Kudus lalu ke Semarang. Begitu, Cakri. Baik, semoga informasi pengalihan jalan dan penyekatan-penyekatan itu bisa diterima oleh masyarakat Pati khususnya begitu ya, agar aktivitas mereka tidak terhambat untuk hari ini. Terima kasih, Syukron Hamdani. Kembali kita akan mengupdate di program selanjutnya. Tetap bersama kami untuk informasi selengkapnya nanti. Selamat bertugas kembali.